Dalam beberapa kasus, Skuli bahkan terhubung dengan jaringan pedofil internasional yang sudah lama beroperasi. Balik lagi di channel YouTube aku, hari ini aku mau ceritain tentang salah satu kejahatan yang paling mengerikan dalam sejarah, terutama yang terkait dalam eksploitasi anak. Ya, tentang Peter Skuli. Daripada kita panjang lebar lagi, mendingan kita langsung masuk aja ke cerita. Yo, the pizza's here. Just give me 1 second. Hello? Hello? Peter Skuli adalah salah satu pelaku kejahatan yang paling mengerikan ya guys. Lahir di Australia pada tahun 1963, Skuli sebelumnya menjalani kehidupan yang biasa aja. Tapi dia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, termasuk penipuan properti di negaranya. Setelah terlibat dalam skandal besar yang membuatnya menjadi target penyelidikan polisi Australia, Skuli melarikan diri ke Filipina pada tahun 2011 untuk menghindari penuntutan. Setibanya di Filipina, Skuli mulai mengembangkan praktik kriminal yang jauh lebih mengerikan. Dia terlibat dalam perdagangan manusia dan eksploitasi anak-anak dengan cara yang sangat terorganisir. Skuli menciptakan video kekerasan ekstrim yang melibatkan anak-anak termasuk bayi dan balita yang dipaksa untuk melakukan tindakan seksual yang sangat brutal. Dia kemudian menjual video-video ini di dark web, sebuah platform internet gelap yang memungkinkan transaksi ilegal dengan identitas yang anonim. Di sana para pedofil dari berbagai belahan dunia membeli rekaman ini yang dijual dengan harga yang tinggi. Salah satu video yang paling mengerikan adalah yang dikenal dengan nama Daisy Destruction. Video ini menampilkan seorang gadis muda yang diperlakukan secara sangat kejam dengan kekerasan fisik dan seksual yang ekstrim. Daisy's Destruction nggak hanya menggemparkan dunia karena kekejamannya aja, tetapi juga menjadi simbol betapa mengerikannya eksploitasi anak di internet. Selain itu, Skuli nggak hanya terlibat dalam pembuatan video tersebut, tetapi dalam mengorganisir kekerasan lainnya yang melibatkan anak-anak. Skuli menggunakan wanita muda Filipina sebagai kaki tangannya untuk merekrut anak-anak yang terlibat dalam kejahatannya. Ia juga memanfaatkan situasi ekonomi keluarga yang miskin. Ia menawarkan uang yang sangat kecil sebagai imbalan untuk menyerahkan anak-anak mereka. Gelo. Beberapa korban bahkan dilaporkan meninggal setelah diperlakukan dengan kekerasan yang luar biasa. Dalam beberapa kasus, Skuli sendiri terlibat langsung dalam kekerasan tersebut, bahkan sampai menyebabkan kematian anak-anak yang diperlakukan dengan cara yang sangat-sangat sadis. Pada tahun 2015, setelah bertahun-tahun menjadi buronan internasional, Skuli akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang di Filipina. Penangkapannya adalah hasil upaya internasional yang melibatkan Interpol dan FBI yang bekerja sama untuk mengungkapkan kejahatan-kejahatannya. Bukti-bukti yang ditemukan saat penggerebekan menunjukkan rekaman video kekerasan yang sangat mengerikan. Serta ada juga video komunikasi dengan individu saat membeli video tersebut. Penangkapan ini menandai berakhirnya sebagian dari jaringan pedofil internasional yang membeli konten eksploitasi anak dari Skuli ya guys. Setelah penangkapannya, Skuli diadili di Filipina dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia dijatuhi hukuman berat karena kejahatannya yang mengerikan yang gak hanya merusak kehidupan anak-anak tetapi juga mengguncang dunia karena memperlihatkan sisi gelap dari internet. Kejahatannya mengungkapkan betapa bahayanya dunia maya kalau nggak ada pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di dalamnya. Selama penyelidikan, terungkap bahwa jaringan yang dibangun Skuli jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Jaringan ini melibatkan orang-orang yang tersebar di berbagai negara yang membeli video kekerasan tersebut untuk konsumsi pribadi mereka. Dalam beberapa kasus, Skuli bahkan terhubung dengan jaringan pedofil internasional yang sudah lama beroperasi dengan memanfaatkan dark web untuk memperdagangkan konten ilegal ini. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Pengadilan terhadap Skuli menjadi titik penting dalam penegakan hukum global, terutama terkait eksploitasi anak melalui teknologi dan internet. Dari kasus ini mengingatkan dunia akan bahaya yang mengintai anak-anak kita di dunia atau adik-adik kita di dunia maya, dan pentingnya untuk terus memperketat pengawasan serta memberikan perlindungan yang lebih terhadap anak-anak
biar nggak jadi korban kejahatan yang sama. Kejahatan yang dilakukan oleh Peter Scully juga mendorong banyak negara untuk memperbarui regulasi dan kebijakan dalam menangani kejahatan di internet serta meningkatkan kesadaran tentang ancaman yang ada. Meskipun Scully dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dampak dari kejahatannya tetap terasa sampai sekarang ya guys. Kasus yang ngingetin bahwa dunia digital itu sebenarnya memiliki sisi gelap yang sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak yang rentan. Kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan Scully ini menuntut adanya upaya global supaya lebih serius dalam memerangi eksploitasi anak di dunia maya, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat buat generasi yang akan datang. Ya Allah, Peter. Pokoknya guys, buat kalian yang nonton video ini, entah kalian ini ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, atau saudara-saudara yang punya adik-adik kecil, kita tetap lindungi dan awasi anak-anak kita dari internet yang ilegal ya guys. Oke deh, segitu aja videonya dari cerita Peter Scully. Aku kasih garis besarnya aja, nggak sama detailnya ya guys. Semoga kalian hibur. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.